konsumen rokok elektrik kan pasti mikir juga, ngapain gue beli mahal-mahal gini gitu. Yang jadi bahan pertimbangannya kan harga juga. Misalnya gini, saya misalnya pengguna rokok elektrik, saya nggak suka mabok misalnya, nggak suka giting, apalagi sabu misalnya. Kemudian saya beli apa rokok elektrik ini, cairan itu. Misalnya saya biasa beli 50.000 kan, saya beli ke toko itu, terus kemudian ini aja Pak bagus, misalnya 200.000 atau 300.000 gitu. Ada sabunya misalnya, kan saya pasti nolak karena saya ini kan. Jadi nggak usah dibilangin ada sabunya gitu, 200.000 aja kan mikir pasti. Ya, kita ketemu lagi ya teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, sama saya Patri Handoyo, ditemenin sama Tri Rwanda. Kita bakal ngobrol sesuatu yang kalau penting ya. Kalau di awal Januari ini rupanya awal Januari itu sempat rame berita ya Pak ya. Kalau kita ngomongin berita ini soal vape ya. Rokok elektrik, tapi ada sabunya gitu kan. Ada sabunya. Kawan-kawan boleh lihat deh pemberitanya udah lagi rame-ramenya di minggu kedua Januari ya. Jadi ada yang digerebek Pak, ada satu pabrik kalau dari beritanya di Jakarta Barat ya kalau saya nggak salah. Itu digerebek dan ternyata dia mengandung si rokok elektrik ini jadi sabu liquid gitu kan, sabu cairan dalam cairan. Itu lu kan pengguna vape ya? Pengguna rokok elektrik kan, lu juga. Memang itu cairan kan? Ya. 15 mili ya? 15 mili, 30 mili gitu ya. Nah, itu katanya 15 mili itu dihargai sekitar berapa? 300-400 ribu lah. Gitu, dan ternyata aparatur kepolisian melihat pas dikaji di laboratorium itu mengandung metamfetamin. Artinya ada sabu cair. Ini menurut lo fenomena baru nggak sih? Fenomena baru. Sebenarnya kan kalau yang vape ya rokok cairan rokok elektrik itu udah lama sih. Itu udah lama. Udah lama maksudnya? Itu sudah ada kayak gini deh. Si rokok elektrik. Udah lama itu. Bukan si narkoba dalam cairan rokok elektrik. Itu sebenarnya udah lama. Udah lama. Gitu. Dulu yang sering itu sinte. Bukannya sabu. Tapi sabu juga beberapa ada yang kan dulu juga sempat tuh ditemuin sabu liquid gitu ya. Iya, tapi ya benar. Sabu cair. Tahun 2017 itu saya masih ingat ada satu diskotek. Diskotek di Jakarta ya. Di atasnya. Di Jakarta, itu digerebek dan ternyata dia jual sabu cairan. Jadi kayak dalam air bening ini mah Pak. Jadi dimasukin ke apa? Minuman gitu ya. Kayak air minuman dalam kemasan gitu ya, AMDK ya. Dimasukin lah, dicampur dengan liquid sabu itu ya, sabu liquid itu, sabu cair, dan harganya ya ratusan ribu juga gitu. Biasanya katanya 400.000 bisa untuk 4 orang satu kali minum dalam botolnya itu. Per botol. Tapi itu, dia Pak. minum ya. Diminum. Kalau yang rokok elektrik ini kan dihisap ya, sehingga mengeluarkan asap gitu kan, yang sedang diteliti itu kan sekarang. Apakah asapnya juga kan kemana-mana tuh, ya itu apakah berpengaruh juga pada orang lain, bikin orang lain giting juga atau tidak kan, itu yang katanya lagi di itu ya masalahnya ya. Mungkin saja karena itu yang jadi pemberitaan juga lagi dikaji katanya, karena ini relatif baru kalau menurut bapak-bapak kepolisian itu. Tapi gue tertarik yang lu bilang tadi. Kalau yang sabu itu fenomena lama ya, kalau yang metamfetamin alias sabu dalam bentuk cair, yang saya tahu tahun 2017 itu ada kejadian di Jakarta di sebuah diskotek dalam bentuk cairan diminum itu kan. Nah ini yang dalam rokok elektrik juga sama yang lu maksud. Itu kapan itu? Rokok elektrik yang rokok elektrik mengandung narkoba itu udah ya 5 tahun ke belakang lah ya. Itu pernah udah ya, pernah ada juga ya. Gue nggak pernah ada sih beritanya beberapa gitu, tapi sepengamatan gue di lapangan ya, lapangan bola itu emang ada gitu sinte yang jelas itu gitu. Sudah ada ya. Ya kita pernah dengar lah. Dan kalau misalnya gini, sabu ya, sabu itu emang cara pakainya kan ribet tuh, mesti bikin kompor lah, terus bong gitu-gitu kan. Nah, dengan rokok elektrik ini jadi lebih simpel, jadi lebih praktis. Ya lebih praktis. Dan bisa jadi lebih dalam tanda petik ya, lebih aman kan. Artinya ya siapa sih menduga itu isinya sabu kan gitu. Dalam hal aman dari ketangkap iya, gitu aman dari kan. ketangkap.
bukan saja ketangkap dari pandangan orang kan, ya nggak sih? Jadi misalnya gini, kebayangkan kalau misalnya lu datang ke sini, bawa di tas lu ada bom dan gue lihat, pasti gue akan langsung berpikiran, gimana nyabunya kan gitu. Tapi kalau ada rokok elektrik, itu gue kan nggak akan pernah menduga bahwa lu lagi menggunakan sabu kan gitu. Jadi mungkin banyak cara ya agar lebih praktis lebih praktis kan. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi rupanya itu 5 tahunan lalu itu pernah terdengar juga ya, tapi sinte. Kebanyakan sinte ya. Kalau yang sabu cair yang lu diminum ya. Yang diminum yang saya tahu itu tahun 2017. Iya, 5 tahun lalu itu berarti. 5 tahun lalu itu. Iya, kenapa sih? Maksudnya kok heboh gitu? Kan tadi, Pat. Jadi asapnya kemana-mana di setiap orang gitu. Itu satu hal ya. Tapi kan ini modus yang buat sebagian orang ini modus baru. Menyasar. Lu tau nggak akibat pemberitaan akibat penggerebekan produsen rokok elektrik yang mengandung sabu ini? Apa yang terjadi pada asosiasi pedagang rokok elektrik turun omset 20%. Oh iya gitu. Asli, Pak. Lu lihat berita-berita yang muncul. Turun kurang lebih 20%. Karena orang mulai khawatir gitu. Bahwa rokoknya takutnya beli rokok elektrik mengandung sabu gitu. Ya, karena tapi sebetulnya kan bisa dengan mudah dibedakan katanya. Kalau yang asli itu kan ada cukai, ada segel dan sebagainya. Kalau ini kan enggak. Kalau yang yang isinya sabu itu enggak ada segelnya, enggak ada cukai. Soal harga gimana? Apanya? Harga si cairan rokok elektrik itu. Kenapa? Dia kalau yang mengandung sabu pasti lebih mahal dong, jauh harganya. Iya, kalau yang digambarkan kan sekitar 200 sampai 400 ribu deh kalau nggak salah. Per 15 mili itu. Per 15 mili. Nah, sementara kalau cairan rokok elektrik itu yang 15 mili 50.000 gitu-gitu. Ya berarti ketahuan dong dari harga juga. Jadi artinya kan selain dari kemasan yang mungkin tadi ada cukai dan sebagainya, ini versinya saya kalau lu pedagang kecil farmasi, gua bukan pengedar ini rokok elektrik bukan sales rokok elektrik, tapi dari berita aja. Itu kan dibedainnya dari ada cukainya, ada segelnya juga beda dan sebagainya. Merek juga termasuk katanya. Ada merek juga. Kalau ini kan enggak, Pak. Termasuklah tadi kali ya, harga. Kan orang bisa curiga kalau harganya kok mahal. Harganya mahal banget. Gue dengar ada juga jualan online katanya ya. Itu kan pasti. Rencananya akan dijual online juga salah satunya. Itu kan modus-modus sekarang udahlah pasti online lah itu jualannya gitu. Itu mah udah keniscayaan ya. Jualan narkoba apapun ya online gitu. Online. Nggak usah narkoba mobil aja jualannya online sekarang. Rumah aja online. Iya benar. Ya talk show aja di online, online kayak gini ya. Seminar aja online. Pat, lu pernah nyoba sabu cair itu? Belum pernah. Gue juga belum pernah. Artinya ya kita sama-sama belum pernah pakai ya. Nah, kawan-kawan kalau ada yang pernah mencoba metamfetamin alias sabu ini yang dalam bentuk cair, apa sih yang membedakan gitu? Tapi namanya juga metamfetamin, dampaknya pasti sama aja dong. Dia stimulan kan. Stimulan. Jadi dia pasti katanya bisa lebih euforia ya, lebih dia ada apa yang di ininya sih, kenapa dia bisa stimulan? Disebut stimulan karena dia kan memberikan rangsangan ini ya untuk jantung bekerja lebih cepat gitu. Terus membunuh kantuk, nahan lapar, lebih energik juga ya. Lebih energik dan lebih bergembira. Buat begadang ya, kalau sabu adalah efek euforianya. Oke. Ya bisa diduga karena kan kalau memang zatnya kandungannya adalah metamfetamin, itu berarti efeknya begitulah ya, sama aja kali ya. Sama aja. Nah, tapi yang menarik kan tadi yang asapnya itu Pat yang kemana-mana. Iya. Nah itu kumanya Bapak farmakolog bisa menduga nggak itu akan seperti apa sih efeknya? Iya, boleh jadi kalau yang orang di sekelilingnya yang tidak sengaja menghirup itu bakal kebagian efeknya juga. Ya, kayak ganja ya? Iya, kayak ganja aja. Tapi kan gini, dengan harga 200.000 200 sampai 400. 200.000 itu kan nggak semua orang juga akan membeli itu gitu. Orang masyarakat ya, kayak konsumen rokok elektrik kan pasti mikir juga, ngapain gue beli mahal-mahal gini gitu. Yang jadi bahan pertimbangannya kan harga juga. Gitu. Sehingga kayaknya nggak mungkin deh
bukan yang nggak mungkin ya, buktinya itu turun 20% omsetnya. Iya, itu ada kok di berita-beritanya. Tapi kan ketahuan dari harganya. Maksud gua ya masyarakat juga nggak usah terlalu khawatir banget gitu kalau dia tiba-tiba ditipu gitu ya. Misalnya ditipu ini narkoba gitu, rugi lah kalau nipuin terus. Kalau saya malah nggak ngebayangin kawan-kawan, justru misalnya ada orang ketipu beli sabu elektrik gitu. Sabu dalam rokok elektrik ini. Karena yang rugi kan pasti si penjual dong. Iya. Ya nggak sih? Kan orang nggak juga deh. Gini, gila. Gua. Misalnya nih harga produksinya sebut lah ya. Oh iya. Ya Oke, kan? Dari harga ya. 200.000 gitu. Iya. Dijual sama kayak cairan yang 50.000 tadi, yang 50.000 yang 15 mili. Iya. Itu kan malah rugi. Kan? Yang enak yang fly-nya kan yang si pembeli itu kan yang ditipu itu. Ya artinya kan kalau dari sudut konsumen, dari sudut masyarakat kan juga bisa curiga dan juga kalau memang nggak mau katakan aja nggak mau giting, ya pasti dia nggak akan mau beli gitu. Dia pasti akan curiga, ngapain gua harus beli. Misalnya gini, saya misalnya pengguna rokok elektrik, saya nggak suka mabok misalnya, nggak suka giting, apalagi sabu misalnya. Kemudian saya beli rokok elektrik ini, cairan itu. Kemudian saya misalnya saya biasa beli 50.000 kan, saya beli ke toko itu, terus kemudian ini aja Pak bagus misalnya 200.000 atau 300.000 gitu. Ada sabunya misalnya, kan saya pasti nolak karena saya ini kan, jadi nggak usah dibilangin ada sabunya gitu, 200.000 aja kan mikir pasti. Iya pasti mikir juga ngapain, mendingan yang biasa aja kan gitu. Yang biasa juga saya dapat misalnya pilihannya lebih banyak dan harganya yang standar misalnya 50.000-an kan gitu ya. Jadi pasti nggak akan laku juga. Jadi yang memang beli itu yang memang nyari sabu. Iya nggak sih? Iya benar. Yang memang jadi mungkin nggak akan ada lah misalnya hati-hati tertipu dengan rasanya enggak deh. Sama gitu. Kayak gini Tri, ya yang dulu permen narkoba yang dijual di SD. Oh iya. Gitu. Iya. Itu kan ya maksud saya ngapain gitu harus terlalu digembar-gemborkan gitu ya. Itu toh kalau misalnya pedagang narkoba jualan permen gitu ya di SD, misalnya dia jual berapa sih? 500 perak gitu misalnya satunya gitu, itu untungnya dari mana gitu kalau kayak gitu ya modus penjualannya ya, kalau harganya disamakan dengan permen pada umumnya. Oke, kalau harganya sama ya, kalau harganya sama jadi nggak akan ada untungnya juga buat si penjualnya, karena pasti penjual narkoba itu motifnya pasti ke ekonomi kan, nyari untung kan gitu. Oke, tapi ya walau gimana pun ini anak-anak, kalau soal permen narkoba benar. Dampak pada anak-anak juga. Ya saya mah bayangin. Nah, kalau yang soal permen ini, soal tertipu dan tidak, itu bisa terjadi kalau menurut saya, Pak. Karena anak si konsumen ya, anak sebagai konsumen nih, konsumennya anak-anak. Dia beli permen dengan harga yang sama dengan permen umumnya, ternyata isinya narkoba. Misalnya ada deh, ada penjual narkoba yang misalnya mau rugi gitu, yang penting dia bisa menyebarkan narkoba gitu, halusinasinya kan gitu, halusinasi ya. Bandar narkoba yang dermawan gitu ya, jualan di SD, pengedarnya jualan di SD, mungkin dengan niat bikin anak-anak ketagihan. Iya, bikin anak-anak ketagihan, dia akan jual. Dengan harga yang misalnya satu permennya berapa sih harganya sekarang 500 perak. Dia sama jualnya 500 perak biar anak-anak itu mau beli. Karena kalau 1.000 mungkin anak-anak itu nggak mau gitu kan. Dia beli, tertipu. Anak kecil sangat mungkin tertipu kan gitu. Selisih harganya ya 500 sama harganya sama. Berbeda dengan kasus vape, kalau menurut gua Pak, yang memang misalnya itu anak-anak bisa ketipu gitu. Tapi kalau yang beli ini rasanya orang dewasa enggak deh. Tapi dari kan akan nalarnya akan pakai. Tapi dari segi ini loh, scare taktik ini, menakut-nakuti masyarakat gitu loh. Itu yang menurut gua problem gitu di situ. Jadi seolah-olah masyarakat itu nggak punya nalar gitu loh. Ya kan, ya nggak punya nalar sehingga harus ditakut-takutin seperti itu gitu. Iya sih. Ya, bisa jadi. Padahal mungkin masyarakat juga udah cukup cerdas ya, dia juga akan curiga kalau misalnya saya pengguna rokok elektrik, begitu ditawari harganya lebih mahal,
tanpa harus saya tahu ada sabu di dalamnya, pasti saya akan mencari yang lebih murah. Tapi mungkin nggak sih harganya bisa sama malah dengan liquid untuk rokok elektrik yang sesungguhnya. Misalnya taruh 50.000. Nggak akan mungkin sama. Karena teorinya pengedar atau bandar narkoba pasti motifnya nyari untung. Gitu. Bahan bakunya pun pasti lebih mahal, gitu ya. Jadi nggak mungkin dia mau rugi gitu ya. Kalau untung tipis-tipis mungkin ya bisa aja, tapi ngapain gitu dengan beresiko ketangkap polisi gitu, dengan untung tipis-tipis, ya kan? Kalau misalnya ya kalau kayak gitu, mendingan jual yang resmi aja. Kalau untungnya tipis-tipis. Yang resmi ada gitu? Nggak, maksudnya ya vape yang resmi, gitu. Maksudnya yang tidak mengandung narkoba gitu, yang nggak usah jualan narkoba. Yang gitu. aman ya, yang aman. Oke. Ya itu tadi yang lagi ramai dibicarakan. Tapi secara umum efeknya stimulan kayak tadi ya. Sabu, iya tergantung lah si narkobanya apa, sabu kah atau sinte kah. Dan ganja juga kan seringkali dibudidayakan, diolah. Ada yang jadi makanan, ada yang jadi apalah gitu ya. Meskipun sebagian orang nolak ganja itu bukan narkotika katanya kan gitu. Oke, kami tahu ada pendapat-pendapat itu di kanal ini juga sering ya, karena itu katanya herbal dan sebagainya. Tapi ada efek psikoaktifnya kan? Ya, bikin giting lah ya. Iya, bikin giting lah. Tapi faktanya kan di Indonesia masih diatur dengan undang-undang narkotika. Itu masalahnya ya kalau soal ganja. Nah, balik lagi nih ke soal vape tadi. Jadi dengan dampak seperti tadi, pemberitaannya juga udah mulai muncul. Jadi pada dasarnya kali ya, itu semua jenis narkotika bisa diulik jadi bentuk macam-macam, gitu ya kayaknya. Iya nggak sih? Iya. Demi meraih, apalagi gini ya, gue bisalah merasakan gimana ribetnya orang nyabu gitu. Ya harus pakai kompor lah, korek api dikecilin-kecilin gitu. Iya, diatur harus nyala. Titik apinya ya, sampai kemudian belum pas. Lagi kalau apa namanya sih, kan itu biar pakai api kan biar mencair kan si sabunya. Udah gitu, ya si cairannya ini nggak kemana-mana, nggak ngelebar-lebar, itu kan ribet gitu. Dengan adanya si cairan sabu elektrik ini, yang vape itu, yang pakai rokok elektrik, dia jadi lebih simpel sih. Itu nilai jual ya menurut gue ya. Gitu. Inovasi seperti itu menjadi nilai jual untuk pemakai sabu gitu ya. Orang jadi lebih simpel, nggak curiga gitu ya, tidak mendatangkan merasa lebih aman ya. Merasa lebih aman. Itu nilai tambah sih. Kayak kan sama ini apa namanya sinte. Sinte itu kan dulu dibilangnya ganja sintetis gitu. Padahal kan nggak sama gitu. Ya, sebut aja mereknya ya, Gorilla dan sebagainya gitu ya. Hanoman ya, kayak gitu. Itu padahal bukan ganja kan? Bukan ganja. Si produsennya mungkin niatnya pengen membuat ganja sintetis gitu ya, tapi takarannya dia terlalu kuat mengikat reseptor tetrahydrocannabinol di otak gitu. THC-nya itu. Jadi ya terlalu mengikat gitu, nggak pas. Dulu Pak, tahun 90-an itu kan dikenal BS. Budastik ya. Itu sama ya kayaknya. Iya. Disemprot ya? Disemprot. Oke. Nah, lu kan dulu bikin. Bikin sih enggak anjir. Ya tapi efeknya kan dulu kan belum dikenal sinte. Dulu ya BS nyebutnya. Iya BS Budastik. Kan. Tapi sama nggak sih itu sebetulnya? Sintetis juga. Tapi itu ganja, Pak. Enggak lah. Tapi disemprot. Efeknya nggak sama kan sama ganja? Bukan, maksudnya tanamannya kan ganja. Tanamannya ganja kan? Kayaknya enggak deh. Ganja, Pak. Iya gitu. Ganja. Oke, teman-teman yang pernah ini deh, inget-inget lagi deh. Dulu Budastik kan ya? 90-an ganja disemprot kan? Gitu ya. Disemprot pakai bisa aja sih, bisa aja. Terus harganya jadi lebih mahal nggak sih? Si Budastik. Kalau nggak salah lebih mahal berapa ribu ya dulu ya. ya ini kan settingnya kan berarti sekian puluh tahun lalu ya. Tapi nggak ngerti juga deh. Bisa jadi mungkin berbeda, bisa jadi sama gitu fenomenanya. Yang jelas prinsipnya kan gitu ya. Bisa diulik, diutak-atik gitu ya. Terus sampai sedemikian rupa ada nilai tambahnya apa gitu ya. Yang tadi kreatif pisan kan yang jual sabu lewat rokok elektrik vape tadi kemudian jadi apa ya,
sampai kemudian menumbangkan omset para penjual resmi 20% loh itu. Itu orang-orang jadi nggak mau beli. Katanya turun, saya nggak tahu ya. Gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang sudah, kan baru juga kejadiannya kan. Tapi kalau saya nggak salah, ini kan sebetulnya pengembangan dari kasus sebelumnya di bulan ini kan kemarin kan penggerebekan itu bulan Januari tanggal 13-14 Januari lah ya. Awal-awal Januari lah. Awal-awal Januari. Nah, di November Desember itu kan ada yang kena juga. Rokok elektrik November kalau nggak salah November 2022. Dan di Desember juga ada pengembangan kasusnya, saya lupa deh, nanti coba ditayangin. Yang jelas ya pastilah namanya juga aparat pasti mengembangkan ini, mencari terus sumbernya dan sebagainya kali. Nah, kemarin yang bikin heboh produsennya kan udah kena. Jadi ke Gap ada 330 berapa botol gitu, 330-an botol yang siap edar gitu, siap edar. Jadi ya itu kawan-kawan sekedar ini aja ya, sekedar membicarakan tentang sesuatu yang buat saya sih ini menariknya gitu. Jadi gimana pun caranya selalu orang yang niat jualan itu satu nyari untung pasti. Kemudian untuk memperlancar keuntungannya dalam hal ini jual narkobanya, dia akan berinovasi terus kan gitu. Oh iya benar. Ya, itu kan. Iyalah. Tinggal gimana kemudian kita melek aja gitu. Buat teman-teman yang nggak mau pakai ya berarti ya kan bisa menggunakan akal sehat lah. Ya, prinsip ekonomi itu kan efisiensi dan efektivitas kan. Gitu. Ya kalau di rokok elektrik kan gitu ketimbang harus dibakar pakai bong itu kan lebih ribet ya, nggak efisien. Gitu-gitu. Jadi itu prinsip ekonominya. Kemudian yang lebih mendasar lagi itu motif mencari keuntungan gitu yang besar. Kalau keuntungannya sama aja kayak jualan rokok biasa atau permen biasa ya buat apa? Buat apa gitu, ada resiko ke gap gitu loh. Yang pasti homo economicus ya. Gimana pun pasti akan mencari keuntungan dan sebagainya. Ngapain juga dengan risiko ditangkap dan sebagainya kalau untungnya kecil kan gitu ya. Ya begitulah para bandar kan itu, para pengedar dan sebagainya. Jadi memang akan mencari keuntungan, dia berinovasi, nyari ya tinggal buat bapak-bapak petugas yang memang sedang ada ibu juga kali. Hah? Ada ibu iya, juga. Bapak dan ibu yang memang ya kenapa ya polisi itu kesannya selalu laki-laki. BNN kesannya laki-laki. Mungkin karena keras kita lah, tapi nggak juga deh. Perempuan yang keras juga ada kan. Jadi bapak dan ibu kepolisian ya memang harus terus berkejaran dengan inovasi kayak gini kan. Itu risiko apa dari dunia yang terus berkembang gitu kan. Ya nggak sih, Pak? Oke. Ada lagi, Pak, yang perlu dipikirin deh soal sabu? Selain tadi dampak udah ya, dampaknya akan seperti itu. Oh ya, sorry ini hal yang selalu penting kami ingatkan, sabu bisa menyebabkan overdosis nggak? Kalau caranya dihirup gitu, kayaknya enggak deh. Nggak pernah ada kasus ya? Iya. Sampai overdosis. Kecuali kalau diminum ya, dalam bentuk tablet, pil atau yang tadi minuman gitu, itu mungkin. Oh gitu. Overdosis, iyalah. Metode memang bisa berakibat kan berbeda. Kalau gitu? diisep itu, kalau udah giting, udah stop bisa gitu. Nggak ada apa ya. Orang udah bisa tahu gitu. Oh ini gue udah tinggi banget nih gitu. Tapi kan kalau diminum itu naiknya nggak langsung ya. Gitu. Jadi nggak ketahuan tuh. Oke. Sip. Oke, cukup ya. Sip. Kawan-kawan, kami akhiri dulu dan seperti biasa teman-teman boleh deh usul topik apa lagi yang menarik untuk dibicarakan dalam soal drugs dan ya pokoknya pernarkobaan ini. Kami pamit ya. Yuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dadah.